Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Flores, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5 kelas A. Kali ini kami akan membuat video pembelajaran mengenai anak berkebutuhan khusus tunarungu. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Maria Margareta Alakok Tangodemu. Saya Antonia Febriani Olu. Saya Yakobus Bogame. Saya Maria Mardiana Mina. Saya Maria Yunita Ngakibani. Selamat menyaksikan! Yang pertama, pengertian tunarungu. Tunarungu adalah istilah yang berasal dari kata tuna dan rungu, di mana tuna artinya adalah kurang, sedangkan rungu artinya yaitu pendengaran. Tunarungu adalah istilah yang kerap juga disebut dengan kata lainnya yang berkaitan dengan kelainan pendengaran seperti tuli, cacat dengar, kurang dengar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tunarungu adalah tidak dapat mendengar. Tunarungu adalah istilah yang juga dikenal dengan sebutan tuli. Sementara itu, tuli dengan huruf besar artinya tidak bisa mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Yang kedua, jenis-jenis tunarungu. Yang pertama, kurang dengar, namun masih bisa menggunakannya sebagai sarana atau modalitas utama untuk menyimak suara cakapan seseorang dan mengembangkan kemampuan bicara. Yang kedua, tuli atau deaf, yaitu seseorang yang pendengarannya sudah tidak dapat digunakan sebagai sarana utama untuk mengembangkan kemampuan bicara, namun masih dapat difungsikan sebagai pelengkap pada penglihatan dan perabaan. Yang ketiga, tuli total atau totality deaf, yaitu seseorang yang sudah sama sekali tidak memiliki pendengaran sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimak atau meresapi dan mengembangkan bicara. Yang ketiga, faktor penyebab tunarungu. Penyebab tunarungu dapat terjadi sebelum lahir, ketika lahir, dan sesudah lahir. Penyebab tunarungu dapat dikenali berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. Penyebab tunarungu adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Keturunan dari salah satu kedua orang tua mengalami tunarungu. Meskipun sudah menjadi pendapat umum bahwa keturunan merupakan penyebab dari tunarungu, namun belum ada kepastian berapa persen ketunarunguan yang disebabkan oleh faktor keturunan. Yang pertama, ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman atau rubella. Penelitian melaporkan 199 anak yang ibunya terkena virus rubella selagi mengandung selama masa tahun 1964 sampai 1965. 50% dari anak-anak tersebut mengalami kelainan pendengaran. Yang kedua, ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah toksaminia. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan pada plasenta yang mempengaruhi pertumbuhan janin. Jika hal tersebut menyerang syaraf atau alat-alat pendengaran, maka anak tersebut akan terlahir dalam keadaan tunarungu. Yang kedua, faktor eksternal. Yang pertama, anak mengalami interaksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Penyakit-penyakit yang ditularkan kepada anak yang dilahirkan ibunya dapat menimbulkan interaksi yang dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat atau syaraf pendengaran. Yang kedua, otitis atau radang pada bagian telinga tengah adalah radang pada bagian telinga tengah sehingga menimbulkan nanah dan nanah tersebut mengampil dan mengganggu hantaran bunyi. Yang ketiga, penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat-alat pendengar bagian tengah dan dalam. D. Ciri-ciri tunarungu. Ciri-ciri anak tunarungu adalah sebagai berikut.
A. Sering memiringkan kepalanya dalam usaha mendengar. B. Banyak perhatian terhadap getaran. C. Terlambat dalam mengembangkan bahasa. D. Tidak ada reaksi terhadap bunyi atau suara. E. Terlambat mengembangkan bahasa. F. Sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. G. Kurang atau tidak tanggap dalam diajak bicara. H. Ucapan tidak jelas kualitas suara. E. Alat pembantu tunarungu. Yang pertama sepenuhnya di kanal atau CIC atau mini CIC, yakni alat bantu dengar yang sepenuhnya dimasukkan ke dalam saluran, dibentuk agar pas di dalam saluran telinga penerima. Ini meningkatkan gangguan pendengaran ringan hingga sedang pada orang dewasa. Yang kedua, alat bantu dengar indekanal atau ITC. Alat bantu dengar indekanal atau ITC dibuat khusus dan sebagian pas di saluran telinga. Gaya ini dapat memperbaiki gangguan pendengaran ringan hingga sedang pada orang dewasa. Yang ketiga, alat bantu dengar in-the-ear ITI. Jenis alat bantu dengar ini dibuat khusus dalam dua gaya, satu yang mengisi sebagian besar area berbentuk mangkuk di telinga luar Anda atau cangkang penuh, dan satu yang hanya mengisi bagian bawah atau setengah cangkang. Keduanya berguna untuk orang dengan gangguan pendengaran ringan hingga berat dan tersedia dengan mikrofon terarah atau dua mikrofon untuk pendengaran yang lebih baik dalam kebisingan. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.